Tiga warga tertimbun tanah longsor dari tebing setinggi 15 meter di Desa Margaluyu, Kecamatan Anjasari, Kabupaten Bandung, Jumat petang. Isak tangis anak dan cucu korban longsor pecah saat tim SAR mulai lakukan pencarian korban longsor di Kampung Condong pada Sabtu siang. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, yang langsung terjun ke lokasi, meminta semua pihak termasuk BPBD, TNI, dan Polri untuk melakukan pencarian korban. Sebenarnya asesmen, apakah nanti ada relokasi dan sebagainya, gitu langkah-langkah selanjutnya. Tapi yang jelas pemerintah Kabupaten Bandung mempersiapkan untuk memperbaiki rumah yang terkena bencana atau longsor. Tim Basarnas mengakui sulitnya pencarian korban karena tanah masih bergerak. Pencarian korban longsor sementara masih dilakukan secara manual. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Memasuki hari kedua, banjir akibat luapan Sungai Citarum yang merendam 3 kecamatan di Kabupaten Bandung masih terjadi. 1.300 rumah warga terendam banjir dengan titik terdalam mencapai 120 cm. Hingga Sabtu siang, banjir akibat luapan Sungai Citarum masih merendam permukiman warga di 3 kecamatan, Bale Endah, Dayakolot, hingga Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ketinggian air yang merendam permukiman warga ini berkisar antara 80 hingga 120 cm. Warga terpaksa menggunakan ojek perahu agar dapat beraktivitas di luar permukiman. Di Kecamatan Dayakolot sedikitnya ada 1.300 rumah warga yang terendam banjir. Warga juga menyampaikan hingga saat ini belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Sudah surut lagi, nah baru kemarin hujannya juga berturut-turut hingga semua bagai wilayah, jadi terdampaknya di sini khususnya di Kecamatan Dayakolot, Desa Dayakolot. Ini berapa meter ini, Pak? Ini kurang lebih ada 120 lah. Warga berharap banjir di wilayah mereka dapat segera surut. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Menganggap kita bencana biasa, tapi coba kita buka hati kita, coba kita lihat masyarakat. Sampai kemarin saya buat. Udah 2 hari tidak ketemu. Pemirsa, pasca banjir, kayu-kayu gelondongan memenuhi Desa Sekumur di Aceh Tamiang, Aceh. Akibatnya akses jalan terputus dan warga terisolasi. Ilahi wa inna ilahi raji'un. Warga Desa Sekumur, Aceh Tamiang, Aceh kesulitan beraktivitas karena desa mereka dipenuhi kayu gelondongan. Usai banjir setinggi hingga 7 meter menerjang wilayah mereka. Mereka kesulitan mengangkut kayu-kayu besar dalam jumlah banyak ini. Kayu-kayu ini juga menutupi akses jalan sehingga bantuan sulit disalurkan. Sementara itu 280 rumah hilang akibat tersapu banjir bandang. Antrean panjang kendaraan terjadi di SPBU Kota Langsa, Aceh. Usai banjir bandang menerjang beberapa waktu lalu, warga terpaksa antre bensin karena kendaraan digunakan untuk mencari kebutuhan logistik yang belum mencukupi di tenda pengungsian. Antrean panjang kendaraan terjadi hingga 3 km. Tidak sedikit warga yang rela menginap semalam di depan SPBU untuk bisa mendapatkan bensin. Warga menyebut pembelian bensin dilakukan untuk mencari bahan pokok
demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya pasokan bantuan di pengungsian masih kurang. Pembelian bensin juga dibatasi hanya Rp30.000 untuk satu kendaraan. Warga terpaksa mengantre di SPBU lantaran harga bensin eceran kini menyentuh harga Rp100.000 per liternya. Warga berharap pemerintah dapat menambah pasokan bensin dan segera memulihkan infrastruktur jalan agar kebutuhan logistik dan bensin dapat normal seperti sedia kala. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau titik kerusakan terparah di Kabupaten Nagan Raya Aceh. Muzakir Manaf berjanji akan mempercepat perbaikan akses terutama jembatan yang putus. Gubernur Aceh Muzakir Manaf meninjau lokasi bencana di Butong Ateh, Kabupaten Nagan Raya. Dengan helikopter, Gubernur Aceh menyaksikan titik-titik kerusakan parah seperti jembatan yang putus total dan rumah yang hilang. Di lokasi bencana, Muzakir Manaf berjanji akan mempercepat perbaikan akses terutama jembatan yang putus. Selain itu, Muzakir Manaf juga membawa bantuan berupa genset dan kebutuhan warga lainnya termasuk sembako yang dikirim melalui jalur darat. Perjalanan jembatan yang putus, kita lihat paling parah dan segera kita perbaiki, dan kami juga akan lapor ke pusat apa yang perlu kita bantu dari provinsi, kita bantu secepat mungkin. Bupati Nagan Raya menyebut kerusakan Butong akibat banjir bandang mencapai 85%. Butong Ateh ini salah satu kecamatan yang paling parah dilanda banjir bandang ini. Infrastruktur 85% kalau di Butong Ateh Bangka lain itu rusak total. Rumah-rumah masyarakat, fasilitas umum itu rusak total. Dan masjid, sekolah, masuk jembatan. Ini akses jalan negara menghubungkan Nagan Raya dengan Aceh Tengah. Hingga kini, 2 dari 4 desa di Kecamatan Butong Ateh, Nagan Raya masih terisolasi. Sebagian warga yang kehilangan rumah akibat disapu banjir pun terpaksa membangun tenda di hutan. Berat apa lagi ni makanan pokok baje. Lagi mie, barang, sirap, caka, tumambu. Yang berat apa lagi? Kamu baje tani, ya Allah. Saat ini kebutuhan mendesak di Nagan Raya adalah pembukaan akses, suplai logistik, serta percepatan pembangunan kembali infrastruktur utama. Dari Nagan Raya Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Dan saat ini kita terhubung dengan relawan kemanusiaan Eko Sulistyo di Biren, Aceh. Selamat malam Pak Eko. Selamat malam Mbak Diandra. Baik, Pak Eko, sejauh yang Anda lihat bagaimana kondisi terkini di lokasi bencana, Pak? Ya, kami menempatkan diri karena memang permintaan dari rekan-rekan dari Aceh untuk berposisi di daerah Biren, karena memang jembatan-jembatan yang ada di Biren yang menghubungkan antara jalur lintas Sumatera dari Aceh menuju Medan itu semuanya rusak, Mbak Diandra. Jadi dari keempat jembatan yang rusak itu menghubungkan desa-desa. Dari keempat jembatan itu menghubungkan desa-desa, dan akibatnya desa isolir karena memang tidak ada pasokan maupun bantuan bahan pangan, obat-obatan, listrik, dan signal seluler, karena memang pengamatan yang saya lihat, selain jembatan-jembatan yang begitu besar runtuh, tiang-tiang listrik, tiang-tiang telekomunikasi juga semuanya sudah rebah ke tanah begitu, Mbak Diandra, sehingga saya mengambil posisi dari beberapa komunitas relawan dan tim SAR gabungan mengambil posisi di daerah Biren gitu, Mbak Diandra. Baik, dengan sejumlah akses terputus, Pak Eko, bagaimana upaya evakuasi warga yang dilakukan oleh relawan sendiri? Ya, memang yang kami rasakan, kami saja yang
tidak mengalami kesulitan, sangat menjadi tantangan berat ketika kami harus mendistribusikan bantuan. Segala cara kami tempuh. Jadi ada yang kita harus bergantungan dari satu tali ke tali yang lain, ada yang harus melawan arus dengan membawa perahu karet, ada yang berenang untuk mencapai titik tertentu, terus memasang alat agar proses bantuan bisa cepat tersalurkan. Ini udah hari ke-11 apa hari ke-12 kurang lebih, bantuan kita coba untuk menyentuh desa-desa yang terdampak. Begitu Mbak, jadi memang semua kita coba. Dari menggunakan perahu karet, dari menggunakan titian tali, titian baja kita pasang, sampai kita yang berenang pun kita coba dengan arus yang begitu kuat. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini bantuan terus kita kirimkan, dan hari ini kita berhasil menggabungkan tali wire baja sehingga kami nggak perlu tenaga yang terlalu berat seperti sebelum-sebelumnya, harus berenang, harus menggunakan titian tali. Sekarang kita ada tali baja yang berhasil kita bentangkan dan kita bisa melakukan pendistribusian dengan tali baja yang sudah berhasil kita pasang. Baik, Pak Eko, terkait dengan pasokan BBM di Biren sendiri seperti apa Pak? Dan apakah ini juga menjadi kendala bagi tim relawan? Ya, pasokan BBM seperti pemberitaan sebelumnya saya lihat di berita iNews di daerah-daerah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor hampir sama. Di sini antrian BBM bisa 2-3 km seperti informasi tadi, sama di Biren juga antriannya bisa 2-3 km, dan kita untuk mengantri BBM itu bisa 24 jam. Kita taruh mobil di siang hari baru bisa keisi keesokan harinya juga. Jadi pasokan BBM juga masih antri, dan harga BBM kami pernah dapat 1 liternya 50.000. 1 liternya per liter 50.000, baik solar maupun bensin. Dan kemarin sempat turun 40.000, terus turun 30.000, terus sempat naik lagi. Karena kita memang sulit mendapatkan pasokan BBM di Biren ini. Baik, terima kasih Pak Eko Sulistyo sudah bergabung dengan iNewsroom hari ini. Salam hormat, apresiasi tertinggi bagi tim relawan. Bapak, salam sehat selalu. Ya, salam sehat. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, aksi dramatis terjadi saat anggota Brimopolda Sumut menggendong bayi menyeberangi jembatan darurat yang hampir roboh. Keberanian dan kepedulian anggota Brimob menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa. Di bawah langit kelabu dan derasnya air sungai yang terus naik, keberanian seorang personil Brimopolda Sumatera Utara kembali menjadi penyelamat bagi warga yang terjebak banjir. Suara gemericik air yang ganas dan gerak jembatan kayu yang nyaris patah tak menghentikan langkah anggota Brimob yang berjalan perlahan menahan napas pada setiap pijakan. Hati-hati Kak. Di dadanya ia menggendong seorang bayi kecil yang masih merah, masih rapuh. Ia menangis lirih tanpa memahami bahaya yang mengintai di sekelilingnya. Jembatan darurat ini bergoyang diterpa angin dan derasnya arus. Namun keberanian tak pernah surut di balik seragam Brimob yang basah oleh hujan. Personil Satuan Brimopolda Sumatera Utara tak hanya mengevakuasi sang bayi. Mereka juga membantu masyarakat lain menyeberangi jembatan rapuh ini menuju tempat yang lebih aman. Setibanya di lokasi, personil Brimob bersama warga langsung bergerak memastikan setiap pengungsi, terutama anak-anak dan lansia, mendapatkan kenyamanan di tengah situasi darurat. Di saat jembatan hampir runtuh dan rasa takut memenuhi udara, keberanian dan kepedulian anggota Brimob justru menjadi jembatan bagi keselamatan banyak nyawa.